warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zahrotul Zanah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen F reguler, NIM 34021900188. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2. Nah, di pertemuan kelima kita akan membahas payback periode atau PP dan average rate of return atau ARR. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan per-share atau aliran cash neto atau net cash flow. Itu menurut Bambang Rianto. Nah, payback periode ini ada dua, yaitu yang pertama, payback period jika arus kas dari suatu rencana, investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Yang kedua, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, untuk yang kedua ada average rate of return atau ARR. Ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, di sini ada rumus dari ARR, yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT per rata-rata investasi dikali 100%. Nah, untuk cara pengerjaannya atau praktikumnya, dari payback periode atau PP, di sini kita diminta untuk menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi yang pertama jumlahnya sama setiap tahunnya dan yang kedua jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Terus dari average rate of return atau ARR, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi dari mesin A dan mesin B. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung payback period atau PP. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Nusantara. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada informasi tentang mesin A dan mesin B. Yang pertama, untuk investasi, untuk mesin A memiliki nilai 28 juta, sedangkan mesin B memiliki nilai 32 juta. Untuk umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Keduanya sama, memiliki umurnya ekonomisnya 6 tahun. Untuk nilai residunya, untuk mesin A tidak ada, sedangkan mesin B senilai 5 juta. Nah, untuk EAT-nya, untuk mesin A per tahunnya itu sama, sedangkan mesin B per tahunnya itu berbeda-beda. Nah, untuk tingkat bunganya senilai 15%. Sekarang kita akan menghitungnya. Nah, di sini kita akan coba menghitung EAT-nya ya. Gimana caranya? Rumusnya seperti ini. Sama dengan 8 juta. Kita kunci menggunakan F4 ya. Biar supaya kita bisa digeser ke bawah ya, ditarik ke bawah. Kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghitung depresiasinya? Caranya seperti ini, sama dengan SLN kurung buka biaya investasinya. Yang mana biaya investasinya? Yang ini yang 28 juta. Kemudian kita kunci menggunakan F4. Titik koma. Savage. Apa sih Savage? Karena tidak ada, kita tuliskan 0 saja ya. Titik koma.
Untuk umur ekonomisnya itu 6 tahun. Jadi kita tulis 6. Terus tutup, enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah aja ya. Kemudian bagaimana cara menghitung cash flow? Rumusnya bagaimana? Sama dengan EAT, ini EAT ditambah depresiasi. Enter. Nah, kemudian untuk rata-ratanya gimana cara menghitungnya? Di sini kita gunakan average. Kita blok dulu. Kita klik average sini ya. Nah, itu rata-ratanya seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitung payback periodenya? Caranya seperti ini. Sama dengan investment dibagi dengan rata-rata yang ini ya, rata-rata ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagaimana cara membacanya? Yaitu 2 tahun 2 bulan. Nah, kemudian kita akan menghitung dari mesin B. Yang EAT-nya itu berbeda-beda ya. Nah, cara untuk menghitung depresiasinya bagaimana? Kalau yang tadi itu menggunakan SLN. Dan yang sekarang kita menggunakan SYD. Gimana caranya? Sama dengan SYD kurung buka, jumlahnya berapa, jumlah investmentnya ini, kemudian kita F4 kunci ya, titik koma, dan berapa nilai residunya. Nilai residunya itu 5 juta ya. Jadi kita tuliskan 5E6 titik koma. Untuk umur ekonomisnya itu 6 tahun ya. Jadi 6 titik koma. Terus kita klik G4. G4 itu mana? Ini yang satu. Kemudian kita tutup, enter. Nah, kemudian kita seperti tadi ya, tarik ke bawah. Nah, jadi selanjutnya kita akan menghitung cash flow. Gimana caranya menghitung cash flow? Sama dengan EAT. Ini EAT ditambah depresiasi. Ini depresiasi.
kemudian enter. Nah, dan gimana caranya menghitung rata-rata? Caranya seperti yang ini ya, sama kayak yang tadi. Kita blok, kemudian kita ke average. Nih, tuh. Selanjutnya kita akan menghitung payback periode. Untuk investasi awal di sini itu 32 juta ya. Terus cash inflow tahun ke-1 berapa ya? Jadi kita itu menghitung yang cash inflow tahun ke-1 itu berapa. Jadi rumusnya begini. Sama dengan 16 juta lalu enter. Terus investasi belum kembali itu berapa? Jadi sama dengan 32 juta dikurangi 16 juta. Enter. Nah, kemudian untuk cash inflow tahun kedua sama dengan kita ambil di tahun kedua ya, yaitu di sini 13 juta. Enter. Kemudian untuk investasi belum kembali itu sama dengan investasi belum kembali di sini yaitu yang 15 juta dikurangi cash inflow tahun kedua. Nih yang ini ya. Enter. Nah, silakan jadi 1.357.000. Lalu kita ke cash inflow tahun ketiga. Sama dengan kita cari yang tahun ketiga itu berapa. Di sini 11 juta ya. Lalu enter. Untuk kelebihannya sama dengan investasi belum kembali itu yang ini, yang 1.357.000. Kemudian dikurangi cash inflow tahun ketiga yang ini. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya itu minus ya. Jadi minus 9.785. Nah, kemudian kita akan menghitung kelebihan bulannya. Gimana caranya? Sama dengan buka kurung. Kelebihan itu yang mana? Yang ini ya. Jadi itu min. Lalu ini dibagi cash inflow-nya di tahun ketiga yang ini. Kemudian tutup kurung dulu, lalu dikali 12. Lalu enter. Nah, hasilnya itu 10,54. Kemudian untuk mendapatkan payback periode dari mesin B itu gimana rumusnya? Sama dengan buka kurung 36. 36 itu dari mana? Ini 36 ini dari jumlah bulan dalam 3 tahun ya. Jadi ini nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang itu. Jadi jumlah bulannya itu berapa? Jadi 36 di sini. Lalu dikurangi kelebihan bulan yang ini yang 10,54.
kemudian tutup kurung bagi 12. Nah, hasilnya seperti ini. Kita inikan dulu. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan menghitung average rate of return atau ARR. Nah, ini sama ya, EAT-nya itu 8 juta. Rumusnya sama dengan 8 juta, lalu kita kunci F4, kemudian enter, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk mencari depresiasinya kita ambil dari PP, payback period, di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, bagaimana untuk mencari cash flow? Kita udah tahu ya rumus yang sebelumnya itu sama dengan EAT ditambah depresiasi, kemudian enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, bagaimana untuk mencari total? Yaitu klik ini, kemudian auto sum. Nah, hasilnya 48 juta. Untuk depresiasi dan cash flow itu kita cuma tarik ya, tarik ke pinggir. Tuh. Kemudian untuk rata-rata investasinya itu sama dengan investment. Jadi yang 28 juta dibagi umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu yang ini ya, yang 6 tahun. Lalu enter. Untuk rata-rata EAT-nya itu sama dengan 48 juta yang ini dibagi umur ekonomisnya 6. Kemudian enter. Nah, untuk average rate of return-nya itu atau ARR itu rumusnya seperti ini ya, sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, kemudian enter. Nah, itu persen ya, jadi kalau rata-rata itu persen, jadi ininya 100%. Nah, kemudian untuk depresiasi dari mesin B ini juga sama ya, dari set sebelumnya itu kita Ctrl C, lalu kita kesiniin ya. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk cash flow sama dengan EAT ditambah depresiasi, kemudian enter. Nah, untuk totalnya itu auto sum. Nah, langsung muncul. Kemudian kita tarik. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk rata-rata investasi yaitu sama dengan, sama ya, sama yang tadi itu, sama dengan 32 juta. Yang di sini 32 juta dibagi
Umur ekonomisnya itu yang 6 tahun. Enter. Dan untuk rata-rata EAT-nya itu juga sama ya, sama dengan ini dibagi umur ekonomisnya. Bentar. Lalu untuk mencari average rate of return atau ARR-nya bisa kita copy di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dapat kita lihat average rate of return atau ARR di sini itu yang lebih besar persennya itu mesin A ya. Yang ini. Dan jika kita lihat di payback period itu atau PP, ini di sini itu yang lebih cepat pengembaliannya itu dari mesin B yang ini 2,12. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan pertemuan kelima, cara menghitung payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.